Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesita Nova Ariska dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok 27 yaitu Gili Raja. Saya berasal dari Lamongan. Di sini saya akan meresum materi di hari kedua PKKMP Sakra 2022 dengan judul Sosialisasi 4 Pilar MPR Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Selanjutnya, sinergisitas agama dan kebangsaan. Yang pertama, relasi Islam dan negara. 4. Konsensus bernegara. Kedua, pandangannya tentang Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Relasi Islam dan negara. Yang pertama, sifat ajaran Islam. Yang kedua, simbolik. Dan yang ketiga, statistik. Sifat ajaran Islam meliputi 3 paradigma. Hubungan Islam dan negara, sedangkan simbolik yaitu agama dan negara, saling terkait dan berhubungan. Sedangkan statistik adalah agama dan negara perlu dipisahkan. Paradigma ini menolak paradigma yang pertama dan paradigma yang kedua. Untuk materi yang kedua yaitu KPK, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. 1. Lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. 2. Strategi pemberantas korupsi di Indonesia ada 3. Yang pertama, pendidikan. Kedua, pencegahan. Dan yang ketiga, penindakan. Selanjutnya yaitu pencegahan korupsi dan pendidikan anti koruptor. Yang pertama, target sistem meliputi pelaporan, gratifikasi, monitoring sistem, dan anti korupsi badan usaha. Selanjutnya yaitu target individu meliputi peran serta masyarakat, diklat anti korupsi. Dan apa itu korupsi? Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar atau jenis tipikor. Undang-Undang Nomor 31 1999 JO, Undang-Undang 20 atau 28, statistik tipikor yang ditangani oleh KPK. Sedangkan dampak korupsi ada 3. Yang pertama, merusak pasar, harga, dan perangan individu yang sehat. Yang kedua, kemiskinan. Dan yang ketiga adalah kerusakan alam. Untuk bibit pelaku korupsi, yang pertama, mencontek. Kedua, titip absen atau bolos. Yang ketiga, terlambat. Keempat, plagiat. Kelima, proposal palsu. Keenam, gratifikasi ke dosen. Ketujuh, uang palsu. Kedelapan, penyalahgunaan dana beasiswa. Itu tadi resum materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.